Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Hari ini kita kembali pada sesi ASMI, Tanya Dr. Yan. Seorang subscriber kita, Bapak Umar Ali menanyakan, Dok, saya kena kanker nasofaring. Sudah kemo 6 kali tapi tumbuh lagi. Sebabnya apa dari makanan ya, Dok? Sahabat sekalian, kita bahas satu persatu pertanyaan ini. Pertama, apakah itu kanker nasofaring? Kanker nasofaring adalah suatu keganasan yang tumbuh pada rongga di belakang hidung. Jadi namanya nasofaring. Nanti saya tunjukkan gambar atau posisi biar bisa dipahami. Nah, kanker nasofaring ini ternyata penyebabnya adalah virus Epstein-Barr. Nah, kembali seperti yang semula bahwa memang ada kanker yang disebabkan oleh virus. Ada kanker lain yang disebabkan oleh hal yang lain. Misalnya kanker paru-paru karena rokok. Misalnya kanker kulit karena sinar ultraviolet, jadi dari alam. Dan ada kanker yang penyebabnya adalah mutasi dari gen dan juga pengaruh hormon dari diri sendiri. Misalnya kanker payudara atau kanker endometrium, kanker rahim. Sehingga penyebabnya bukan dari luar, tapi dari dalam diri sendiri. Nah, kita kembali ke kanker nasofaring. Pada kanker nasofaring, pengobatan utamanya adalah memang kemoterapi dan juga radioterapi. Nah, tadi pada viewer kita menanyakan sudah di kemo 6 kali tapi masih kambuh. Sahabat sekalian, ketika kita membahas tingkat kesembuhan dari suatu kanker, tanpa bisa dihindari, harus juga dilihat secara detailnya seperti apa. Misalnya, kanker walaupun sama-sama kanker nasofaring, tapi bisa aja jenis selnya berbeda. Yang kedua, stadiumnya. Jadi apakah ditemukan pada stadium awal atau mungkin sudah stadium yang tinggi atau bahkan stadium lanjut. Nah, ini mempengaruhi tingkat kesembuhan. Nah, tadi viewer kita kebetulan tidak cerita stadiumnya dan kambuh. Sudah dilakukan kemoterapi 6 kali. Apakah memang bisa kambuh? Jawabannya iya. Pada stadium yang awal dan misalnya bisa dilakukan operasi dan dilanjutkan kemoterapi, memang ada peluang sembuhnya tuntas, tidak kambuh. Di istilah kita namanya complete response, CR. Tapi pada stadium yang tinggi, memang risiko kambuh tersebut ada. Jadi memang saya ikut prihatin, tapi memang harus sabar untuk mengikuti pengobatan selanjutnya. Nah, sekarang pertanyaannya menyambung pada poin kedua. Apakah karena makanan? Jawabannya tidak. Dan itu sudah confirm. Tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa penyebabnya adalah virus. Virus yang menyisipkan gennya ke dalam sel di nasofaring. Pada sel-sel yang disisipi gen dari virus tersebut, akhirnya berubah perangainya dari sel normal menjadi sel kanker. Dan apakah dia kemudian diobati sembuh atau sembuh seterusnya atau kambuh, memang tidak terkait dengan makanan. Saya paham bahwa pertanyaan itu sering juga disampaikan oleh pasien saya. Misalnya begini, Dok, selama saya pengobatan ini, apa saya harus menambah makanan tertentu? Yang lebih sering lagi, saya harus pantang ya, Dok, nggak boleh makanan ini ya. Nah, ternyata dari berbagai data, dari berbagai penelitian, dan juga dari berbagai experience, pengalaman, sebenarnya makanan, termasuk obat-obat herbal yang belum terbukti, itu tidak mempunyai kaitan, tidak mempunyai pengaruh, tidak mempunyai efek yang bermakna terhadap kesembuhan atau kekambuhan dari suatu kanker. Nah, ini sebenarnya yang kadang-kadang saya sedikit prihatin karena di masyarakat kita itu
pendapat bahwa suatu tumor atau kanker itu berkaitan dengan berbagai jenis makanan, sehingga harus dihindari makanan tertentu atau ditambahkan obat-obat herbal tertentu, itu sebenarnya terlalu berlebihan, tidak pas. Jadi tidak pas karena menempatkan sesuatu yang tidak berkorelasi secara bermakna, seolah-olah hal itu suatu hal yang penting. Nah, tentunya pertanyaan selanjutnya, kambuhnya kenapa? Kalau bukan dari makanan, kambuhnya memang penyakit kanker itu bisa kambuh, walaupun sudah diobati. Kenapa? Mari saya ceritakan. Jadi sahabat sekalian, ketika suatu kanker itu masih stadium awal dan bisa diambil, maka kemoterapi atau radioterapi itu akan mematikan sel-sel yang tersisa atau sel-sel kanker yang mungkin sedang dalam proses penyebaran ke tempat lain. Sehingga sangat menguntungkan kalau kanker itu bisa diambil, sehingga tinggal tanda kutip membersihkan aja. Tapi pada stadium kanker tertentu, stadium misalnya 2B atau 3B atau stadium lanjut, sebagian itu tidak bisa dilakukan operasi. Sehingga aslinya atau tempat kanker aslinya itu masih di sana. Nah, ini yang mengurangi tingkat kesembuhan dan juga meningkatkan kekambuhan. Itu satu hal. Hal lain adalah ternyata kanker itu bisa tanda kutip menyembunyikan diri. Sengaja dia tidak membelah seolah-olah dia tidur, membuat suatu zat untuk menutupi dia sendiri sehingga dia tidak dikenali oleh sistem pertahanan tubuh kita. Nah, suatu saat bisa tumbuh lagi. Inilah salah satu yang menjelaskan kenapa bisa kambuh. Yang lain lagi adalah pada suatu kanker yang besar, ada bagian yang tanda kutip hipoksia atau nekrosis. Nah, obat itu relatif sulit menembus ke sana. Sehingga katakanlah kadar obat kemo atau efek dari radioterapi tidak maksimal di situ. Nah, ini yang juga yang menyebabkan kemungkinan kambuh pada tahap selanjutnya. Sehingga banyak hal, tapi memang tidak berkaitan dengan makanan. Jadi, sahabat sekalian, kita sudah membahas apa itu kanker nasofaring, apakah itu penyebabnya, yaitu disebabkan oleh virus, dan kenapa kambuh. Dan ternyata memang tidak berkaitan dengan makanan. Jadi, pada pasien ketika sedang melakukan kemoterapi atau pada saat follow up, kontrol selanjutnya pasca kemoterapi, makanannya adalah bebas. Seperti pada kita saat sehat, 4 sehat 5 sempurna. Jadi demikian sahabat, semoga diskusi ini memberikan manfaat dan pencerahan sehingga masyarakat lebih memahami dengan baik. Demikian, take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.